Seperti layaknya perlombaan lari estafet untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, para pemimpin dunia menyepakati 17 tujuan untuk mengatasi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan perlindungan lingkungan yang dinamai Sustainable Development Goals atau SDGs, dan akan dicapai hingga 2030. SDGs merupakan lanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs 2015. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan presiden untuk menuangkan tujuan SDGs dalam rencana pembangunannya. Salah satu tujuan SDGs yang ingin dicapai adalah tujuan ke-9, yaitu membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, dan membantu perkembangan inovasi. Berbagai masalah mengenai infrastruktur, industri, dan inovasi menjadi hal krusial dalam proses pembangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, sebanyak lebih dari 4.600 desa atau kelurahan di Indonesia tidak memiliki akses jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dari angka tersebut, sebanyak 2.600 diantaranya berada di Papua. Ketidaktersediaan akses jalan menyulitkan distribusi logistik yang akhirnya berpengaruh pada buruknya pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain akses jalan yang masih sulit di berbagai daerah, berdasarkan data tahun 2021, sebanyak lebih dari 500.000 rumah tangga di seluruh Indonesia masih belum memiliki akses yang memadai terhadap listrik. Ketidaktersediaan akses listrik juga berpengaruh terhadap buruknya kualitas kehidupan masyarakat. Berikutnya, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2022, sebanyak lebih dari 12.000 desa yang belum memiliki akses internet. Di era digitalisasi ini, akses internet bukan lagi merupakan kebutuhan tersier, melainkan sudah menjelma menjadi kebutuhan primer. Akses internet meningkatkan kualitas perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan banyak aspek lainnya. Ketidaktersediaan akses internet menyebabkan kualitas hidup masyarakat yang semakin tertinggal. Di saat tujuan pembangunan yang masih terus berusaha ditingkatkan demi tercapainya tujuan SDGs, dunia dihadapi dengan adanya pandemi COVID-19. Yang memberikan dampak negatif pada semua sektor industri, seperti perbankan, perdagangan, hingga sektor pariwisata. Sebagai dampak dari pandemi COVID-19, ratusan bank harus memberikan restrukturisasi kredit kepada lebih dari 7,5 juta debitur dengan nilai kredit mencapai lebih dari 934 triliun rupiah. Dari angka tersebut, sebanyak lebih dari 5,8 juta debitur diantaranya merupakan UMKM, dengan nilai kredit mencapai lebih dari 371 triliun rupiah. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan yang utama memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan SDGs tujuan ke-9. Karenanya, kerjasama antar pemerintah di berbagai tingkat, dari pusat hingga desa sekalipun, sangatlah dibutuhkan. Pembagian tugas hingga komunikasi yang lancar terkait perancangan dan pengimplementasian program menjadi kunci penting dalam suksesnya kerjasama ini. Selain itu, perlu juga kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta. Corporate Social Responsibility, yang biasa disingkat CSR, merupakan salah satu tanggung jawab yang dimiliki perusahaan. Perusahaan wajib menyisihkan sebagian dana dan sumber daya lainnya untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif pada masyarakat. Kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan yang melibatkan CSR dapat mempercepat tercapainya SDGs tujuan ke-9. Kerjasama yang dimaksud dapat berupa pembangunan atau renovasi pasar rakyat, penyelenggaraan pendidikan, dan pelatihan terkait kompetensi digital, hingga promosi produksi barang kerajinan dalam negeri atau daerah tujuan wisata lokal. Tentunya, integrasi antara infrastruktur, industri, dan inovasi di dalam SDGs sangatlah penting. Dengan pemantauan yang ketat, serta evaluasi yang matang, maka program Sustainable Corporate Social Responsibility pada akhirnya akan mampu memenuhi target-target SDGs, yaitu inovasi, industri, dan infrastruktur. Program Sustainable CSR merupakan tantangan bagi semua pihak termasuk pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat yang harus bergandengan tangan untuk mewujudkannya. Industri dan inovasi bergantung pada infrastruktur yang efektif, seperti akses jalan yang aman dan mudah dilalui, transportasi yang memadai, akses listrik dan internet yang merata juga berfungsi dengan baik di seluruh daerah. Kita semua memiliki peran dalam membantu Indonesia mencapai tujuannya untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki akses ke infrastruktur, industri, dan inovasi yang lebih baik pada 2030.
Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan hanya dengan bila kita bergerak bersama. Mari berjalan beriringan, mewujudkan cita-cita kita bersama untuk mengubah Indonesia yang lebih baik.